Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman kasih Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita bisa berkumpul meskipun dari rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya Tuhan yang akan menyatukan setiap hati kita. Kita percaya bahwa Allah itu sungguh baik di dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu dan teman-teman kasih Tuhan, mari kita memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau enggak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Kami percaya Bapa, Engkau selalu ada menemani setiap hari kami, memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu Bapa, kami enggak mampu tanpa kehadiran-Mu. Ampuni kami Bapa, jika kami sering mengecewakan hati-Mu. Bapa, ini setiap keberadaan kami. Kami mau mempersembahkan setiap diri kami, setiap keberadaan kami pada malam hari ini hanya kepadamu. Terimalah Bapa setiap ucapan syukur kami, karena kami percaya Engkau begitu mengasihi kami. Mari Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Inilah setiap pujian kami, setiap syukur kami yang mau kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa, ini setiap hati kami. Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih Bapa. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami menaikkan pujian syukur kami. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Benar Bapa, selalu baru setiap hari. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa untuk setiap berkat, setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami hingga saat ini. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas yang masih Tuhan berikan kepada kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya Engkau yang memberikan kepada kami karena kemurahan hati-Mu kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan kami tidak mampu membalas semua kebaikan-Mu, tapi kami tahu Tuhan Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu dan teman-teman di rumah? Masih semangat memuji Tuhan? Masih ya, amin. Kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita tahu bahwa karena Tuhan kita ada sampai saat ini. Kita percaya bahwa Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Katakan tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji Tuhan, hosana bagi Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu dan teman-teman, kita percaya bahwa Allah sanggup, Allah sungguh kuat, Allah sumber kekuatan kita. Kita percaya bahwa dalam Tuhan kita mampu melewati semuanya. Kita percaya bahwa Allah sungguh ada dalam kehidupan kita. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
kemuliaan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu dan teman kasih Tuhan, kita mau menyiapkan setiap hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyiapkan setiap diri kita. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Bapa, ini setiap keberadaan kami, setiap diri kami, layakkan kami Bapa untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa, ini kami Bapa, kami sungguh mau menyiapkan setiap keberadaan kami untuk datang kepadamu. Kami percaya Engkau selalu menunggu kami. Kami percaya Engkau rindu bertemu dengan kami. Kami juga Tuhan, sungguh sangat rindu untuk bertemu dengan-Mu. Bapa, kami percaya kasih-Mu begitu dalam kepada setiap kami masing-masing. Kami mau bawa diri kami Bapa sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terimalah kami Tuhan sebagai persembahan. Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap pelawatan-Mu, untuk setiap hadirat-Mu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, mari Tuhan, Tuhan yang menyiapkan setiap hati kami, telinga kami, pikiran kami, agar kami sungguh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati anak-Mu, Pastor Steve ya Tuhan, yang telah Engkau siapkan jauh-jauh hari. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu, setiap hikmat-Mu turun atas anak-Mu ini ya Bapa. Bapa, ini setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Mari Tuhan berbicara kepada setiap hati kami, setiap diri kami Tuhan. Kami siap mendengarkan ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat buat Ibu Bapak, sama saudara-saudari. Selamat berjumpa dalam pertemuan renungan kita pada malam hari ini. Malam ini kita akan mencoba merenungkan satu tema yang luar biasa menurut saya. Dalam masa Paskah kita diajak untuk merenungkan sesuatu yang sangat menarik dan sangat berguna bagi masa-masa pertobatan prapaskah kita, ya. Tapi sebelumnya, saudara-saudari, saya mungkin perlu memperkenalkan diri ya kepada Ibu Bapak semua, karena belum pernah berjumpa kita. Saya Romo Steve, saya dari Jakarta. Ibu Bapak di Bandung, gitu ya, pasti belum pernah bertemu dengan saya, ya. Ya. Saudara-saudari terkasih, saya membantu di BPN PKKI sebagai komoderator. Nah, itu kira-kira sedikit introduksi tentang saya. Ya. Saudara-saudari, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saya akan coba share screen. Kita akan coba sedikit merenungkan sesuatu yang menjadi kehidupan, nilai-nilai kehidupan yang bisa kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Saya share screen sebentar. Oke, apakah kelihatan Ibu Bapak? Kelihatan ya? Oke, sebentar saya gedekan. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Ibu Bapak yang terkasih, kita bicara tentang sebuah tema. Saya diberi tema tentang kata-kata Yesus, yaitu Eli, Eli, lama sabachthani. Saya diberi kalimat itu, saya merasa, waduh ini berat banget ya. Kayaknya saya mendengarkan tema ini dan merenungkan tema ini tuh kelihatannya membayangkan Yesus yang di kayu salib, lalu dia berteriak seperti itu dalam kesakitannya, dalam kesendiriannya. Nah, maka kalau kita merenungkan tema pada malam hari ini, Ibu Bapak, apa yang kita lihat? Nah, kita tahu ketika Yesus disalib, ya, ada 7 perkataan salib yang merupakan 7 ucapan doa yang disalibkan, yang Yesus ucapkan ketika Yesus disalib. Dan itu tercantum dalam 4 Injil, ya, dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Dikatakan ada 7 kalimat itu, kita bisa lihat di layar Ibu Bapak masing-masing, ya. Dikatakan ada yang pertama, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Yang kedua, kalimat kedua, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, ibu inilah anakmu dan inilah ibumu. Yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Dan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Saudara-saudari, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan perkataan Yesus yang keempat pada hari ini. Sebenarnya ini pembelajaran panjang tentang 7 last word, 7 kalimat perkataan Yesus di kayu salib ketika Yesus mau meninggal. Dan ini sebenarnya pembelajaran beberapa bulan kalau kita merenungkan itu ya 7 ini, tapi kita mencoba merenungkan satu perkataan dalam kesempatan kita beberapa menit ke depan. Semoga saya bisa memberikan sedikit inspirasi untuk kita renungkan yang berguna buat kita lah setidak-tidaknya pada masa Prapaskah ini. Nah, ibu bapak saudara-saudara terkasih, kalau kita bicara kata Eli Eli lama sabachthani atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Ini sebenarnya merupakan seruan Yesus dalam bahasa Aram. Bahasa yang digunakan, ungkapan yang digunakan oleh orang-orang Galilea dan Yudea pada abad-abad pertama. Jadi ini bahasa waktu dulu, gitu ya. Jadi sebelum Yesus mengucapkan kalimat ini, ternyata dalam masa-masa sebelumnya pun juga sempat terucap, gitu ya. Sempat ada ungkapan ini dari orang-orang di Galilea dan Yudea abad-abad pertama. Nah, ini kalimat ini itu tidak diucapkan ketika kita merasa sebagai anak-anak yang mungkin pada saat itu ditinggalkan ayahnya bekerja. Biasanya kan kalau kita misalnya masih anak-anak gitu ya, kita ditinggal bekerja sama ayah kita, lalu kemudian kita nangis. Ikut dong gitu. Kenapa sih ninggalin gitu ya? Seolah-olah anak itu tidak disayang oleh sang ayah, ya. Ayahnya pergi, padahal pergi bekerja, nanti balik lagi gitu ya. Atau kalimat ini, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Itu tidak diucapkan seorang pemuda yang seakan-akan putus cinta, lalu ditinggal kekasihnya. Lalu kayaknya seakan-akan dunia itu runtuh dan mau mati rasanya. Ya. Jadi bukan hal-hal semacam itu. Kalau hal-hal semacam itu, kalimat-kalimat itu yang diucapkan, itu maka bagi saya, itu hanya sekedar keegoisan diri semata-mata. Ya. Kalimat yang tidak lebih dari hanya ego kita yang mau diperhatikan, mau dikasihani, bahkan mau dipahami oleh situasi sekitar hidup kita. Ini berarti yang kalau kita renungkan, bukan kalimat sembarangan yang terucap sebenarnya. Justru manusia biasa tidak bisa memaknainya saja dengan hal-hal sederhana dengan kalimat seperti ini gitu ya dalam hidup sehari-hari. Nah, maka kalau dalam kata ini, Eloi, Eloi lama sabachthani, dalam 3 Injil itu dituliskan demikian. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya apa? Artinya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Dan itu tercantum dalam 3 Injil. Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34, dan Lukas 23 ayat 46. Nah, 3 Injil ini menuliskan kalimat itu ketika pada saat Yesus di kayu salib. Nah, maka kalau kita lihat gitu ya, kita perlu melihat hal semacam ini. Untuk penelaahan hal ini, kita perlu melihat bahwa sebagai putra Allah sebenarnya yang menjelma menjadi manusia, Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Oleh karena itu Yesus itu punya 2 keinginan, 2 akal budi, ya, karena dia dua pribadi ini, Allah dengan manusia. Saudara-saudari terkasih, iman Katolik itu bersumber pada Allah Tritunggal, berpusat pada Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia,
untuk menyelamatkan kita. Peristiwa inkarnasi Allah yang menjadi manusia adalah perbuatan Tuhan yang terbesar, yang menunjukkan kesempurnaannya, kebesarannya, namun juga kasih-Nya. Kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Itu peristiwa inkarnasi. Peristiwa di mana Allah yang sebagai pribadi Allah itu turun menjadi pribadi manusia. Jadi pada waktu Yesus disalib, Yesus itu tetap Tuhan dan juga tetap manusia. Maka perkataan Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Ini mengacu pada kodrat kemanusiaan Tuhan Yesus. Bahwa dia sebagai manusia berdoa kepada Allah Bapanya. Dan ini sisi kemanusiaan Yesus. Nah, doa yang dipanjatkan oleh Yesus dalam Injil itu, misalnya dalam Matius 27 ayat 46, itu sebenarnya kalau kita lihat, bukan doa yang menggambarkan orang yang berputus asa, namun doa yang penuh pengharapan sebenarnya. Ya, karena apa? Karena biasa sekali bagi orang-orang Yahudi pada saat itu untuk dapat mengingat Mazmur. Biasanya mereka mengingat Mazmur dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada waktu seorang itu memulai Mazmur, melambungkan pujian kepada Allah dalam bentuk Mazmur, ini berarti orang itu berniat menyatakan itu sampai selesai. Tetapi Yesus pada saat disalibkan, dia hanya mengucapkan satu baris di awal Mazmur itu. Mengutip Mazmur 22. Jadi kalimat ini, Eli Eli lama sabachthani, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Ini adalah kutipan dari Mazmur 22. Mazmur yang sudah ada sekian puluh tahun sebelumnya. Digunakan oleh Yesus. Karena Yesus orang Yahudi, dia mengingat Mazmur itu sebagai gambaran setiap orang Yahudi pasti ingat Mazmur, dan maka dia mendoakan Mazmur pada saat dia merasa kesusahan, kesulitan sebagai pribadi seorang manusia. Nah, mungkin Ibu Bapak kita mungkin bingung gitu ya. Yesus kan Tuhan gitu kan. Yesus itu kan Allah. Kenapa dia mengucapkan itu gitu kan? Nah, jangan lupa bahwa Yesus itu punya dua sisi, manusia dan juga Allah. Nah, maka pertanyaannya adalah yang sering kali muncul, mengapa sih Yesus berdoa? Coba, kalau saya tanya kepada ibu bapak, masing-masing silakan menjawab gitu ya. Mengapa Yesus itu berdoa? Kalau Yesus adalah Allah, bagaimana dia berdoa sama Allah sebenarnya? Masa Allah berdoa buat Allah? Apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Dan mengapa Yesus berdoa itu? Dan mengapa Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani? Apakah dalam kisah sengsara Yesus, kisah penyalipan, Yesus itu merasa ditinggalkan oleh Allah Bapa? Apakah itu yang terjadi ketika Yesus ada di kayu salib? Ini menarik buat saya untuk kita renungkan bersama. Mengapa Yesus itu berdoa? Yesus berdoa dalam berbagai kesempatan, Ibu Bapak. Dalam Injil-Injil kita bisa temukan, saya sudah mencantumkan beberapa ayat-ayat itu ya. Kalau Ibu Bapak tidak percaya apa yang saya katakan dalam ayat-ayat itu, silakan Ibu Bapak dicari di kitab suci ya. Nah, dalam Matius, dalam Markus, Lukas dan sebagainya itu mau menunjukkan Yesus berdoa dalam berbagai macam kesempatan. Tujuan Yesus berdoa itu apa? Pertama, tujuan Yesus berdoa itu adalah seperti itu, untuk kepentingan manusia. Yesus dapat aja sebenarnya Ibu Bapak, sebenarnya ya, kalau kita lihat, dia bisa saja sih berdoa dalam hati, benar nggak? Benar kan? Dia bisa saja mengucapkan dalam hati dia, dalam hati, Eli Eli lama sabachthani, dalam hati loh. Tapi kenapa Yesus tuh ngomong doa itu? Kenapa Yesus ungkapkan, kenapa Yesus berteriak dalam hal ini? Dia ingin menunjukkan sebenarnya kepada kita bagaimana seharusnya sebagai manusia
kita itu berdoa bahwa kita harus senantiasa tunduk pada kehendak Allah, meskipun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Yesus tuh dengan berdoa mengucapkan itu, mau menunjukkan itu kepada manusia. Jadi dia berdoa itu bukan untuk kepentingan dia semata-mata, tetapi dia berdoa, dia mengucapkan sesuatu adalah untuk kepentingan manusia. Dalam keadaan apapun, sesulit apapun, harusnya manusia itu berserah pada kehendak Allah. Itu tujuan pertama Yesus berdoa. Tujuan yang kedua, Yesus berdoa. Kita tahu, Yesus itu berdoa tanpa henti. Dan untuk apa? Untuk mengajar manusia senantiasa berdoa di dalam segala kesempatan tanpa henti. Ada begitu banyak ajaran-ajaran Yesus yang mengajak manusia itu berdoa, bersyukur, dan sebagainya. Jadi Yesus mau minta kepada manusia itu, mari kita selalu berdoalah dalam segala kesempatan tanpa henti. Yang ketiga, tujuan Yesus berdoa adalah Yesus mau mengajarkan kepada manusia bahwa di dalam doa yang terpenting adalah mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Ibu Bapak, seringkali kita kalau kita berdoa, kita itu mengatakan, Tuhan saya mau begini, Tuhan saya mau begitu, Tuhan saya mau begini, tolong kabulkan permohonan saya, dan sebagainya. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu yang harus selalu mengikuti kehendak kita. Tuhan yang selalu mengikuti apa yang kita mau. Tuhan kok begini ya keluarga saya maunya begini Tuhan keluarga saya, jadikan anak saya begini, jadikan suami saya begini, jadikan istri saya begini. Atau dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, Tuhan pelayanan saya maunya begini pokoknya. Saya orangnya begini, saya begini. Pekerjaan juga sama. Saudara-saudari, ingat, berdoa itu bukan mengikuti kehendak kita pribadi. Tetapi berdoa itu mengikuti kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam pekerjaan kita, apa maunya Tuhan dalam keluarga kita, itulah berdoa. Maka Yesus di sini mengatakan dia mengajak manusia itu mengikuti kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesus dalam doanya di Taman Getsemani, kalau ibu bapak ingat, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika dia sebelum ditangkap, dia mengatakan, ya Bapa, tidak ada yang mustahil. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu beratnya kehidupan. Dia tahu apa yang harus dia jalani. Disalib dan wafat. Tetapi dia menyerahkan bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Itu yang ketiga. Yesus mau mengajari manusia, para muridnya, pada saat itu, semuanya, bahwa kalau berdoa itu mengikuti kehendak Tuhan, bukan pribadi. Lalu yang keempat, tujuan Yesus yang berdoa yang keempat adalah, Yesus mau menunjukkan bahwa dalam setiap pencobaan, maka Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam doa. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus dalam drama penyaliban ini. Kita tahu drama penyaliban, maka ada 7 sabda Yesus, itu mau menunjukkan bahwa kekuatan kita adalah doa. Bahkan dalam saat-saat terakhir hidupnya Yesus pun, dia masih mengatakan 7 itu. Supaya manusia itu tidak lupa berdoa sama Tuhan. Jadi jangan lari kemana-mana gitu ya. Orang kadang-kala itu kan kalau doanya nggak dikabulkan, itu seringkali dia lari ke sana ke sini. Dia cari pembenaran diri, dia cari hal-hal lain yang membuat dirinya itu bisa merasa puas gitu ya atas jawaban dari doa. Apalagi kalau lagi suasananya nggak mood, suasananya nggak nyaman dan sebagainya, wah larinya ke sana sini dan sebagainya. Ya. Dan yang kelima, tujuan Yesus berdoa adalah Yesus mengajarkan pentingnya apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti yang ditunjukkan dalam doa Yesus, ya Bapa, ampunilah
mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu bapak, saudara-saudari, ada suatu kutipan Injil di Injil yang lain, itu kan mengatakan bahwa kalau kamu masih punya dendam sama saudaramu, kalau kamu masih punya hal yang mengganjal dalam hatimu, maka tinggalkanlah persembahanmu, pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kemudian baliklah baru berdoa kepada Tuhan. Artinya apa? Saudara-saudari, mengampuni. Doa itu juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudara-saudari terkasih, inilah konteks pribadi Yesus yang mempunyai kodrat. Sebenarnya dia itu sungguh-sungguh manusia, tapi juga sungguh-sungguh Allah. Maka bukanlah hal aneh kalau Yesus itu berdoa. Sebagaimana manusia, kita juga perlu berdoa. Dan namun di satu sisi, karena di dalam Yesus ada persatuan antara Tuhan dengan manusia, maka pada akhirnya kehendaknya sebagai manusia itu mau berdoa dan berserah kepada Allah. Dan sebenarnya masih ada begitu banyak contoh-contoh lain, Ibu Bapak, yang bisa kita lihat, yang bisa kita teladani dari Yesus, gitu ya, ketika Yesus itu selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Maka, kalau kita lihat, Yesus itu berdoa karena apa? Karena pertama, Yesus itu juga punya kodrat sebagai manusia. Selain dia Allah, tapi dia manusia. Manusia yang berdoa kepada Allah. Yang kedua, alasan Yesus berdoa adalah demi kepentingan manusia. Sehingga manusia itu dapat meniru sebenarnya. Dia tuh dengan mengungkapkan segala sesuatu dalam doa-doanya, itu dia meniru. Dia ingin manusia itu meniru apa yang dia lakukan. Mungkin akan sulit sebenarnya kita menerima hal semacam itu ya. Tetapi inilah yang Yesus lakukan. Ya. Mungkin kita mengatakan, itu kan Yesus. Lagi sakit, lagi udah disalib aja masih berdoa sama Tuhan. Lagi jengkel, lagi macam-macam masih bisa berdoa, menyerahkan semua pada kehendak Tuhan. Saya kan mana bisa, saya kan manusia. Seringkali kita membuat pembelaan-pembelaan diri semacam itu, bukan? Seringkali kita malah mencari-cari alasan untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Nah, maka saudara-saudari terkasih, kalau kita kembali pada kalimat doa Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Maka dalam Matius 27 ayat 46, Yesus mengatakan, atau di kitab suci mengatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini, Yesus mengungkapkan perasaannya, perasaan ditinggalkan Allah. Ketika dosa dunia itu semua ditimpakan pada dirinya. Karena dosa itu begitu menjenuhkan, menjijikkan dan sebagainya. Dan Allah itu harus berpaling dari Yesus. Bisa dibayangkan Ibu Bapak, kalau kita semua jadi Yesus pada saat itu, dan semua kesalahan ditumpahkan pada kita, semua dosa-dosa orang ditumpahkan pada kita, saya yakin kita pun jengkel. Coba sekarang aja Ibu Bapak, kalau kita semua saudara-saudari, ada orang yang bersalah, orang yang punya dosa, atau orang yang berbuat salah, tapi kita yang harus menanggung kesalahan itu. Gimana jengkelnya kita? Pasti nggak terima, pasti akan kita lawan. Tapi Yesus tidak. Gitu. Ketika Yesus dibuat, dalam tanda kutip, dibuat berdosa karena kita, Yesus itu mengalami terpisah dari Allah. Hanya untuk satu kali itu saja. Jadi Yesus itu merasa terpisah ketika dia harus menanggung dosa-dosa kita. Dan Injil Matius 27 ayat 46 ini, di sini menggunakan bahasa Yunani. Kalau kita telaah lebih lanjut, Ibu Bapak. Ya. Jadi dalam Injil Markus, Matius itu berbeda-beda sebenarnya, tapi maknanya sama. Dalam Matius itu menggunakan bahasa Aram, dari kalimat ini yang aslinya itu adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Jadi pakai V, sabachthani.
Dalam Injil Markus bab 15, kalimat itu dibahasakan dengan bahasa Aram, gitu ya. Elohi, Elohi, bahasa aslinya begitu. Ya, Eloi, Eloi artinya. Atau dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai 3 itu juga menggunakan bahasa yang lain, gitu ya, bahasa Ibrani kanonik yang resmi, gitu ya. Maka mengatakan Eli Eli Sabtoni. Itu hanya tafsiran dan sejarah saja yang saya mau katakan. Tetapi pertanyaannya adalah dari kalimat ini, dari kata-kata Yesus ini jelas bahwa di atas salib Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah. Tetapi Allah yang mana, Ibu Bapak? Allah yang mana yang meninggalkan dia? Kalau Yesus adalah Allah, kenapa dia harus berseru Eli Eli lama sabachthani? Ibu Bapak, Saudara-saudari, semoga kita mendengar ini tidak tergoncang ya iman kita ya. Tetapi ini bagi saya sesuatu yang menarik yang bisa membuat kita itu semakin mendalami iman kita sebenarnya. Gitu. Nah, maka pertanyaan itu bagaimana kita jawab? Mari kita lihat jawabannya. Dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa yang diam di dalam aku." Yohanes 14 ayat 10 mengatakan begitu. Saudara-saudari, kita tahu gitu ya, dosa itu artinya apa? Terpisah dari Allah. Dosa itu adalah merasa bahwa kita itu jauh dari Allah. Nah, ungkapan Yesus ini tentang ini mau menyerukan sebenarnya kesedihan dia, kepahitan hidup Yesus, bahkan penderitaan yang dialami Yesus ketika ia harus terpisah dari Allah karena ia menanggung dosa-dosa manusia. Ia yang tidak berdosa menjadi berdosa, bisa dibayangkan. Ibu bapak yang tidak berdosa menjadi berdosa hanya karena orang lain. Kita yang tadi jalan-jalan baik, jalan hidup lurus, hidup baik, tapi karena orang lain, kita harus menanggung kesalahan orang lain. Itu yang terjadi kira-kira. Apa rasanya? Yesus merasa begitu sedih, Yesus merasa begitu terpukul, dan sebagainya. Karena ia harus terpisah dari Allah dan ia harus menanggung dosa-dosa manusia yang bukan dosa dia, yang bukan kesalahan dia. Ia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena dosa kita manusia. Dan hukuman itu membuat keterpisahan dan kematian. Nah, itulah yang menyakitkan hatinya sebenarnya. Menyakitkan hati Yesus. Maka dia bisa berseru seperti itu kepada Allah Bapa. Dan yang kedua, jawaban yang kedua adalah di dalam Yesus kita tahu satu pribadi, tetapi ada dua yaitu Tuhan Allah dengan manusia. Jadi Allah itu meninggalkan kemanusiaan Yesus. Bukan hanya Allah yang meninggalkan kemanusiaan Yesus, melainkan kodrat Yesus sebagai Allah itu harus pergi meninggalkan tubuh kemanusiaannya. Dengan apa? Dengan Yesus harus turun ke dunia, menjadi manusia. Yesus meninggalkan kodrat Allahnya, dan dia harus menjadi manusia, menanggung dosa-dosa manusia. Dan apa yang terjadi? Jika kealahan Yesus itu tidak meninggalkan kemanusiaan Tuhan, maka Yesus itu tidak dapat mengalami kematian. Kita tahu iman kita, mana ada Allah yang mati? Tidak ada Allah yang mati. Tetapi karena di dalam diri Yesus dia mau melepaskan itu, maka dia mengalami kematian. Melepaskan kealahannya. Dan kita tahu itu ya, kealahan Yesus itu ketika dilepas itu tidak hilang, Ibu Bapak. Dilepas ketika dia turun ke dunia menjadi seorang anak kecil, bayi Yesus, bertumbuh besar dan sebagainya. Lalu kemudian dia harus wafat. Itu sebagai manusia.
Tetapi kealahan Yesus sebagai pribadi Allah itu tidak hilang. Apa buktinya? Buktinya adalah setelah dia wafat, 3 hari, kita ingat peristiwa Paskah, 3 hari setelah dia wafat, maka dia bangkit. Kealahan Yesus kembali menyatu di dalam hidupnya. Kealahan Yesus tidak hilang. Kealahan Yesus hanya terpisah dari kemanusiaan itu. Dan dalam 3 hari itu kembali lagi. Maka Yesus bangkit, naik ke surga. Nah, inilah yang menyebabkan Yesus, karena kealahannya itu terpisah dari kemanusiaan, maka dia berseru kepada Allah. Dia berdoa. Dia mengucapkan, Allahku ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara-saudara terkasih, pertanyaannya lebih lanjut, bukan? Apakah ucapan Allahku, Allahku itu menyatakan bahwa Yesus itu merasa bahwa Allah Bapa itu memalingkan wajahnya dari anaknya di kayu salib? Apakah itu yang terjadi? Ketika anaknya digantung di kayu salib, apakah Allah itu tidak benar-benar istilahnya nggak maulah ngelihat anaknya tergantung di kayu salib begitu? Allah tidak bisa ambil perkara pusing begitu. Apakah begitu yang terjadi? Jawabannya tidak. Jadi Allah Bapa itu tetap mencintai manusia. Walaupun Yesus disalib, walaupun Yesus itu menderita sebagai manusia, tetapi Allah tidak pernah memalingkan wajahnya dari anaknya. Maka ketika Yesus bertanya atau berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan pernyataan, tetapi adalah dia bertanya. Dia bertanya sebenarnya, apakah engkau meninggalkan aku, Allah? Jawabannya tidak. Dan saat itu, sekali lagi saya mengatakan, seperti tadi saya katakan di awal, yang berbicara di kayu salib adalah manusia Yesus, yang menjadi dosa bagi banyak orang. Yesus merasakan sakitnya sebagai manusia. Dia menyerap semua kegelapan dan bobot dosa itu dalam dunianya. Bisa dibayangkan. Semua ditumpahkan blek kepada dirinya. Wah, beratnya setengah mati. Bisa dibayangkan, Ibu Bapak. Contoh, ya. Misalnya Ibu Bapak di dalam keluarga, ya. Kesalahan satu anak, coba ya. Kesalahan satu anak atau satu anggota keluarga padahal bukan kesalahan Anda, Ibu Bapak. Tapi Anda karena sebagai orang tua atau sebagai kepala keluarga, Ibu, Bapak-bapak, itu harus menanggung itu. Padahal bukan kesalahan kita. Nah, itu yang terjadi. Kesalahan yang bukan diri, karena dia harus ditanggung. Itu bobot dosa diturunkan semua ke dalam dirinya. Dan Yesus mengalami perasaan ditinggalkan oleh Allah akibat dosa itu. Dan dia diselimuti oleh dosa yang begitu pekat dan ketakutan-ketakutan akan dampak dari dosa. Sisi kemanusiaan. Dan kita tahu pada saat itu, ya, apa yang terjadi? Yesus itu menjadi salah satu orang yang merasa terasing, kesepian. Dia merasa dilupakan. Dia merasa ditinggalkan dan tanpa harapan sedikit. Itu Yesus. Tetapi Allah itu selalu mendengar. Allah Bapa tidak pernah memalingkan muka, sekali lagi, tapi dia mendengar apa yang sedang dikeluhkan, apa yang sedang dipertanyakan, apa yang sedang dialami oleh manusia. Yesus wafat di kayu salib itu adalah gambaran manusia kita. Gambaran kehidupan manusia, gitu ya. Yang kita itu seringkali mungkin mengeluh sama Tuhan. Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, dan sebagainya.
Tapi kita diajak untuk selalu berserah pada Tuhan dan merasa tidak pernah ditinggalkan oleh Allah dalam keadaan apapun kehidupan kita. Maka kalau kita lihat secara fakta, sebenarnya Allah itu bisa melihat dosa. Sebagian orang mungkin berpikir Allah itu seakan-akan menghindari dosa. Pokoknya kalau orang udah berdosa, Allah nggak mau terima, bodo amat. Bukan begitu. Tetapi ketika manusia berdosa, ketika orang berdosa, Allah itu tetap merangkul, Allah itu tetap mencintai, Allah tidak pernah berhenti mengasihi dia. Maka inilah yang terjadi. Yesus memang merasa bahwa dirinya itu sedang ditinggalkan, dia merasa sedih, dia merasa dilupakan oleh begitu banyak orang, ya, bahkan oleh Allah Bapanya sendiri. Nah, inilah pertama kalinya Yesus dalam kitab suci itu menyebut Bapanya dengan sebutan apa? Dengan sebutan Allahku dan bukan Bapa. Coba Ibu Bapak cek di kitab suci ya. Banyak ungkapan-ungkapan kitab suci yang mengungkapkan Yesus itu menyebut Bapa itu sebagai Bapa, bukan Allah. Tapi satu-satu atau pertama kalinya Yesus menyebut Bapa sebagai Allahku, ia dalam situasi seperti ini. Saat Yesus merasa manusia pribadi dia ditinggalkan. Saat dosa itu hadir di dalam dirinya. Saat dia tidak dapat merasakan lagi atau melihat pelukan Bapanya pada saat di kayu salib. Dia yang selalu dikasihi Bapanya, dia yang selalu dilindungi oleh Allah Bapa, dia yang selalu bisa ngapa-ngapain saja, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengajar dengan penuh wibawa, macam-macam dia bisa. Karena dia merasa dipeluk, dijaga oleh Bapanya. Tetapi ketika di kayu salib, dia mengatakan itu, dia merasakan tidak ada lagi pelukan Bapa saat itu. Dia merasa bahwa dia ditinggalkan. Karena apa? Karena dosa manusia itu. Memang Ibu Bapak, dosa itu kadang-kala menulikan telinga kita. Ya. Tetapi Allah Bapa itu mendengar saat kita berteriak. Tuhan tolong, saya begini, saya begitu. Tuhan saya sedang kesulitan, saya sedang begini dan sebagainya. Tuhan itu mendengar saat kita berteriak Ibu Bapak. Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Bapa tidak meninggalkan Yesus, tapi Bapa mendengarkan seruan Tuhan. Maka, kalau kita lihat pertanyaan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Bapaknya menjawab, tidak, anakku, aku tidak meninggalkanmu atau membiarkanmu, tetapi aku di sini bersamamu. Dan saat ini membawamu melalui kematian ini pada kebangkitan penuh kemuliaan di seberang sana. Saudara-saudari, jawaban Bapa seperti ini itu bisa berlaku untuk kita. Kita seringkali juga bertanya kepada Allah, ya kan? Tuhan, kenapa sih hidup saya begini? Tuhan, kenapa sih keluarga saya begini? Tuhan, kenapa pekerjaan saya seperti ini dan sebagainya? Nah, jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa kita lihat bahwa Bapa mengatakan, tidak, aku tidak meninggalkanmu. Aku tidak membiarkanmu seorang diri. Tetapi saat ini, dengan pengalaman seperti ini yang kita alami, pengalaman penderitaan, pengalaman kesulitan dalam hidup, pengalaman tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dalam hidup kita, itu membawa kita pada akhirnya nantinya pada kebangkitan dan kemuliaan di seberang sana. Itu yang diminta oleh Bapa. Kita harus punya kepercayaan seperti itu kepada Allah. Untuk merasa bahwa kita itu sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan. Maka, kalau kita lihat Ibu Bapak Saudara-saudari terkasih, kita ingat peristiwa ketika Yesus lahir di Bethlehem. Ya, kita mundur sedikit flashback.
pada saat kelahiran Yesus ada terang besar, bintang di Bethlehem. Ingat ya? Pada malam hari itu para gembala itu mengikuti bintang sampai di tempat di mana bayi Yesus itu ada di situ. Jadi ada bintang terang di dalam kegelapan malam. Tetapi pada saat mati, Yesus wafat, di sisi satu lagi, ada apa? Ada kegelapan yang mencekam luar biasa, yang besar, di tengah-tengah matahari bersinar terang pada tengah hari. Yesus wafat di tengah hari. Kontras yang sangat luar biasa, Ibu Bapak. Jadi ini yang terjadi. Pada saat kelahirannya ada terang besar di tengah-tengah kegelapan. Yesus lahir di tengah-tengah kegelapan dosa, tetapi ketika dia wafat, dia harus mengalami kegelapan di tengah-tengah terang, situasi terang pada saat itu. Maka kalimat Allahku, Allahku itu sebenarnya kalimat apa? Apakah itu kalimat keputusasaan? Atau kalimat stres dari Yesus? Atau kalimat apa sebenarnya? Sebenarnya kalimat ini harus dimengerti dalam konteks yang lebih besar, Ibu Bapak. Bahwa Yesus mempercayai, menggantungkan segala sesuatu ke dalam tangan Bapa, yang akhirnya membawa pada kemuliaan. Ini yang terjadi. Ini yang diminta oleh Yesus kepada para muridnya, kepada kita semua. Dan kita tahu bahwa Kristus itu sungguh sama seperti kita manusia pada saat disalib. Dia telah mengalami semua yang kita alami di dunia, termasuk penderitaan. Dan di dalam penderitaan itu, bedanya adalah dia telah menunjukkan adanya suatu kepercayaan yang kokoh pada rencana Allah. Seringkali, Ibu Bapak, yang terjadi adalah dalam penderitaan kita, sejauh mana sih kita merasa bahwa itu rencana Tuhan? Jarang sepertinya. Coba kita jawab dalam hati kita masing-masing. Biasanya kalau kita mengalami menderita, biasanya kalau kita mengalami situasi yang tidak nyaman, atau mengalami situasi tidak enak, pasti kita akan mengeluh sama Tuhan. Kita jarang mengatakan bahwa oh ya ini rencana Tuhan buat saya. Jarang. Mungkin ada, iya ada, tapi mungkin jarang. Itu yang terjadi. Tapi ini pengajaran Yesus bagi para murid yang harus diikuti oleh semua muridnya tentang bagaimana menaruh pengharapan dalam Tuhan, dalam kondisi apapun. Maka ini sebenarnya adalah cara dan sikap yang Yesus ajarkan dalam menghadapi penderitaan bagi para muridnya, bagi kita saat ini. Kita dalam hidup itu tidak terlepas dari penderitaan. Dalam hidup itu tidak pernah terlepas dari berbagai macam kesulitan. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya cara dan kita punya sikap dalam hidup kita dalam menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, menyakitkan dalam hidup kita. Seringkali kita mungkin tidak punya cara itu. Nah, Yesus mengajarkan cara itu, Ibu Bapak, dalam kesempatan ini. Maka dalam Roma bab 5 ayat 3-5, di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan begini. Saya bacakan kalimat lengkapnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Paulus mengatakan itu dalam Roma, karena apa? Karena ketika kita bertahan dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam kesulitan hidup kita, apapun itu, sekecil apapun atau sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, ketika kita bertahan terus-menerus, kita bertekun, kita yakin kita sedang mengalami ujian dari Tuhan, dan itu ada harapan yang lebih baik ke depannya.
Maka, kalau mau menjadi murid Yesus, murid Tuhan, maka mari kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus menghadapi, memenangkan dosa, memenangkan penderitaan, kesulitan, dan sebagainya. Karena dengan penderitaan Yesus memenangkan dosa. Dengan menyatukan segala penderitaan kita, kesulitan kita pada Yesus. Kuncinya adalah, Ibu Bapak, kita menghadapi permasalahan, kesulitan, tantangan hidup kita dengan terus bertekun dalam doa yang didasarkan iman, pengharapan, dan kasih. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk kita teladani, untuk kita ikuti. Maka, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat gitu ya, dari kisah dan ungkapan Yesus ini, kisah kesengsaraan, kisah penyalipan, ya, nampak sekali 3 hal yang bisa kita dalami dan maknai melalui ungkapan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. 3 hal itu. Pertama adalah Yesus lahir sebagai sang terang, Ibu Bapak. Dia lahir sebagai pemilik terang di dunia. Dunia yang penuh kegelapan, dia datang sebagai terang. Walaupun diselimuti kegelapan, tapi dia datang untuk menjadikan terang di dunia. Yesus yang awalnya itu tahu bahwa dunia itu gelap karena dosa dan sebagainya, dia datang untuk menerangi. Dan itulah Yesus. Yesus rela diselimuti sebenarnya dengan kegelapan untuk mengantar kita menikmati terang keselamatan Allah di dunia. Semua kegelapan dosa dibawa oleh Yesus masuk dalam kematian. Ini maknanya. Kalau kita merenungkan makna kalimat itu, bahwa Yesus sang terang masuk ke dalam dunia yang gelap, dan akhirnya dia harus mengalami kegelapan karena harus menanggung dosa manusia untuk manusia mengalami terang bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah manusia kita semua ciptaan Tuhan yang hidup dalam keberdosaan sejak dosa asal Adam dan Hawa. Dosa itu membuat manusia terpisah sama Allah, dan karena apa? Karena mengikuti kehendak. Maka dari itu, Putra Allah itu rela diutus turun ke dunia, menyatukan kembali situasi keterpisahan itu. Jadi karena manusia berdosa, maka terpisah dari Allah. Yesus turun ke dunia untuk menyatukan kembali keterpisahan itu antara manusia dengan Allah. Dan itulah Yesus rela berpisah dengan Allah Bapa di surga dan turun ke dunia melepaskan kealahannya menjadi manusia. Sehingga dia terpisah dengan Allah untuk rela seperti itu. Itu makna yang kedua, bahwa anak tunggal Bapa rela terpisah demi menyatukan manusia kembali. Yang ketiga, peristiwa salib itu menandakan bahwa Yesus itu mengambil semua beban-beban hidup kita, beban-beban dosa kita, itu diambil oleh Yesus seluruhnya. Dan dia menanggungnya dalam penolakan, dalam kesakitan, dalam penderitaan, dalam cacian, makian, hujatan, dan sebagainya. Itu semua adalah batu yang dilemparkan kepada Yesus. Kita melemparkan batu kepada Yesus. Dan batu itu diterima oleh Yesus, dipanggul oleh Yesus ke Golgota. Demi apa? Demi memberikan roti surgawi. Demi memberikan keabadian, keselamatan buat manusia. Roti yang diberikan oleh Yesus itu tidak pernah membuat kita haus dan lapar. Ingat peristiwa di dalam bacaan Injil tentang roti hidup. Karena Yesus mau mengajak kita bersatu dengan Bapa dalam kehidupan kita di dunia dan surga. Maka ini adalah sebuah batu
yang harus dipanggul oleh Yesus, dan demi apa? Demi manusia mendapatkan roti. Maka dia mengatakan hal itu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia merasa sebagai manusia, dia sedih, dia terpuruk, dia ditinggalkan, dan sebagainya. Maka ibu bapak, saudara-saudari terkasih, berbagai pengalaman hidup itu pasti kita alami, ibu bapak. Kita tahu hidup kita itu pasti penuh dengan penderitaan. Macam-macam penderitaannya. Jadi kalau dikatakan penderitaan, jangan dipikirkan penderitaan itu sebagai penyakit. Tidak. Penderitaan itu macam-macam. Penderitaan rohani misalnya. Merasa kering, kok berdoa itu nggak dikabulkan sama Tuhan, kok berdoa itu nggak pernah nggak pernah didengarkan, kok ya beda mulu yang saya minta dan sebagainya, menderita rasanya. Seakan-akan Tuhan itu meninggalkan dia. Itu penderitaan rohani. Atau juga penderitaan apa? Penderitaan afeksi misalnya. Merasa bahwa kok nggak ada yang mencintai saya, kok nggak ada yang mengasihi saya, kok orang-orang pada membenci saya, kok orang-orang pada ngomongin saya, kok orang-orang pada begini, dan sebagainya. Merasa menderita, merasa tersendiri, merasa disingkirkan, menderita secara batin, dan lain-lain sebagainya. Jadi, kalau kita dalam hidup ini, kita seringkali punya begitu banyak penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan di dalam hidup kita masing-masing. Tapi, jangan khawatir Ibu Bapak. Yesus mengatakan apa tadi di dalam kutipan jawaban Yesus? Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu hadir, dan ujian ini, tantangan ini, kesulitan ini, penderitaan ini, itu hanya sementara untuk menguji kita mencapai keselamatan abadi nantinya. Kebangkitan yang dijanjikan Tuhan di seberang sana. Itulah iman kita, Ibu Bapak. Maka, saudara-saudari, kita tahu mungkin masing-masing dari kita saat ini macam-macam hidupnya. Kita mungkin punya beban. Mungkin kita punya kesulitan. Mungkin kita punya hal-hal yang sedang kita alami. Kesulitan dengan anak, kesulitan dengan pasangan, kesulitan dengan keluarga, kesulitan dalam pelayanan, kesulitan dalam pekerjaan, dan lain-lain. Mungkin kita punya kesulitan-kesulitan itu saat ini. Tapi mari kita yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita berserah sama Tuhan, karena apa? Karena melalui peristiwa salib yang sudah Tuhan lalui, yang sudah Tuhan lakukan dengan di kayu salib, itulah menunjukkan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Yang sungguh-sungguh menyelamatkan kita, yang sungguh-sungguh menguatkan hati kita masing-masing. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, kita tahu ada berbagai pengalaman yang kita lewati setiap hari. Ada pengalaman suka, ada pengalaman duka, ya. Dan tak jarang juga di antara berbagai pengalaman-pengalaman itu, kita itu merasa Tuhan itu seperti meninggalkan kita. Kita sering terkadang dibiarkan menjalani kehidupan persoalan hidup sendirian. Seakan-akan kita mungkin berpikir begitu. Tetapi apapun itu, Ibu Bapak, niscaya kita akan mengerti bahwa di setiap kesedihan kita, setiap penderitaan, setiap cobaan, setiap tantangan atau kesulitan hidup yang kita alami, ada harapan yang menanti. Setiap kesulitan yang dialami adalah bagian dari roti yang mau Tuhan sediakan bagi kita untuk kita cicipi, nikmati bersama. Mungkin kita hidup di dunia sampai sekarang itu baru bagian kecil dari ujung roti itu. Kita diminta makan bersama-sama dengan roti itu, bersama dengan Tuhan. Dan ujung roti itu kadang-kala mungkin ada yang gosong, nggak enak, ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya manis, dan sebagainya.
Tapi kita diminta ikut mencicipi roti surgawi itu. Roti yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Dan bagian dari cara Tuhan memelihara kita. Ini bagian sebenarnya. Cara Tuhan, sikap Tuhan memelihara kita, menjaga kita, menempa hidup kita, menjadikan kita pemenang pada akhirnya. Oleh karena itu Tuhan memberikan teladan melalui inkarnasi, peristiwa turun menjadi manusia, akhirnya diwafat di kayu salib. Dan Yesus mampu menghadirkan sukacita dalam kehidupan ini. Dia rela menderita karena dosa-dosa kita, dan Yesus punya kuasa sebagai putra Allah, tapi menanggung derita kita demi manusia yang berdosa ini. Saudara-saudara terkasih, semoga dengan renungan hari ini kita diajak belajar untuk lebih mendalami karya Tuhan dalam hidup kita. Karena karya Tuhan itu adalah karya yang terbesar. Karya yang paling agung, luar biasa, yang mulia, yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Karya yang sungguh luar biasa. Dengan peristiwa Yesus disalib, dia menanggung seluruh dosa kita, dan dia harus menjalani itu untuk manusia bisa mengalami terang Tuhan. Maka Ibu Bapak, satu pesan sebenarnya dari saya pada malam hari ini, mengakhiri dari renungan kita malam hari ini. Mari kita bersama-sama, kita yakin bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap kehidupan kita, tantangan, kesulitan apapun yang harus kita alami, yang kita jalani, jangan pernah kita mengatakan menyerah atau putus asa. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu memberikan roti yang terbaik buat kita. Roti yang menjadi bagian bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Walaupun roti itu kadang-kala ada gosongnya, ada pahitnya, ada tidak enaknya, dan sebagainya. Tapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengantar kita masuk dalam kerajaan surga. Itulah karya terbesar Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara-saudari, di akhir renungan pada malam hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Kita akan berserah kepada Tuhan, kita akan mohon supaya Tuhan sendiri itu memampukan kita semua. Tuhan sendiri itu menguatkan kita semua. Dalam masa-masa sulit, apalagi masa pandemi seperti ini, situasi sulit dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan sebagainya. Susah semuanya. Tapi Tuhan menguatkan kita. Tuhan memampukan kita. Sehingga kita ikut berseru kepada Tuhan dengan yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah kita bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Tetapi Allahku, saya berserah kepada rencana kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Mari kita bersama-sama, kita akan berdoa, kita akan bernyanyi bersama satu buah pujian lagu, bahwa Tuhan itu wafat karena Dia menjalankan karya yang terbesar dalam hidup kita. Karya yang sangat luar biasa, yang agung mulia, yang sungguh-sungguh menyelamatkan hidup kita dan menguatkan kita bersama. Kita bernyanyi dan saya akan berdoa untuk Anda semua. Kita akan bernyanyi bersama dengan tim pujian. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih terbesar yang boleh kami miliki. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
kami, Tuhan. Kami sebagai manusia yang berdosa, kami yang seringkali penuh dengan kesulitan dan penderitaan di dalam hidup. Kami yang seringkali punya masalah. Tuhan, seringkali kami juga bertanya, di mana Engkau dalam hidup kami? Seringkali kami bertanya, kenapa Engkau meninggalkan kami? Seringkali kami bertanya juga, kenapa kami harus mengalami seperti ini? Tuhan, ada begitu banyak permasalahan, persoalan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam setiap perjalanan hidup kami masing-masing, Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan apapun yang kami miliki ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarkanlah Engkau sendiri yang menyertai kami, memberikan kami kekuatan baru, berkat kekuatan salib-Mu, berkat Engkau dipaku di kayu salib, menebus, menyerahkan, menanggung seluruh beban-beban dosa kami. Itu semua karena kami ya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami selalu berserah kepadamu. Ajarilah kami semua untuk mempercayakan segala kesulitan, tantangan yang harus kami hadapi dalam hidup kami masing-masing. Allah yang penuh kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bukalah mata hati kami Tuhan, pandanglah kami satu persatu yang ada di rumah kami masing-masing. Sertailah kami Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu dan kuasa kasih salib-Mu, cinta-Mu, menaungi kami, memberi kekuatan baru, meyakinkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah untuk merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Bapa yang penuh kasih, inilah hidup kami. Inilah segala kesulitan kami yang mau kami serahkan kepadamu. Ada begitu banyak yang mungkin mengecewakan hati kami. Ada begitu banyak kesakitan-kesakitan hidup kami. Ada begitu banyak kekesalan, kejenuhan kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ini kami serahkan padamu Tuhan. Biarkanlah Engkau bekerja dalam hidup kami. Mungkin ada dari kami juga yang penuh dengan dendam, amarah, emosi. Malam hari ini sembuhkanlah Tuhan. Malam hari ini juga Engkau memberikan damai dalam hati kami. Biarkanlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam hidup kami satu persatu, melalui batas-batas ruang dan waktu, melalui online pada malam hari ini. Tapi kami percaya dalam hati kami ada Engkau. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang hadir memeluk kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkaulah Yesus Sang Juru Selamat, Engkaulah yang melakukan karya terbesar di dalam hidup kami. Karya yang menyelamatkan kami, karya yang menopang hidup kami, dan memberikan kami roti terang dalam kehidupan kami selanjutnya. Bapa yang penuh kasih, inilah hidup kami, inilah diri kami, inilah keluarga kami, dan seluruh pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Baharuilah kami, dan kuatkanlah iman kami selalu dalam masa prapaskah ini, supaya kami bisa semakin menghayati makna kesengsaraan Engkau sendiri di kayu salib. Ini semua doa-doa ini kami serahkan kepadamu, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu juga, dan hidup kami ke dalam penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, terima kasih untuk setiap firman yang boleh telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan yang boleh kami alami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan.
Bapak, kami juga berdoa untuk anakmu, Pastor Steve. Mari Tuhan, Tuhan yang berkati setiap pelayanannya, setiap kesehatannya, biar Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Bapak, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang kuduskan dan sucikan setiap persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Engkau juga yang berkati Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi, kiranya Engkau yang memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa gini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita angkat suatu pujian. Kita percaya bahwa hidup kita akan mempersembahkan setiap hidup kita sampai akhir hidup kita. Mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu.
berdoa bersama untuk bangsa Indonesia. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami, pandanglah bangsa ini dengan belas kasih-Mu. Berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkanlah orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapa, kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Bapa, terima kasih untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan yang tolong berkati setiap kami ya Bapa. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Milan, Sis Eli, Sis Lilis, Bro Susanto, Sis Lindawati, Sis Yuni Halim, Bro Robertus, dan Sis Indri. Bapa, Engkau yang tahu setiap keberadaan mereka, mari Tuhan yang berkati setiap keluarga mereka, setiap kesehatan mereka, setiap apapun yang mereka kerjakan boleh menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan mereka ya Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Mari Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi setiap keluarga kami. Tuhan juga yang mempersiapkan kami, Tuhan berikan kami kerinduan lebih dan lebih lagi untuk berjumpa dalam PD online minggu yang akan datang. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Romo silakan untuk berkat penutup. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian, keluarga masing-masing, dan seluruh kehidupan kita dan penyerahan kita kepada Tuhan diberkati, dibimbing, dan ditolong oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Salam sehat.